Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 2001010010. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan Islam. Kepemimpinan. Secara etimologi, kepemimpinan berarti khilafah, imamah, imaroh yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Kepemimpinan Islam. Imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, berdua, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup baik cara-cara memimpin maupun dipimpin, demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan Islam sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang islami. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah atau wakil Allah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang bertugas merealisasikan misi sucinya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, sekaligus sebagai Abdullah, hamba Allah yang senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabadikan segenap dedikasinya di jalan Allah. Setiap kamu adalah pemimpin. Kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam. Pertama, khalifah. Kedua, amir. Ketiga, ulil amir. Keempat, raid. Perlu tidak sih kepemimpinan dalam Islam itu? Pemimpin yang ideal dan memiliki ciri kepemimpinan Islam merupakan dambaan bagi setiap orang. Sebab pemimpin itulah yang akan membawa maju mundurnya suatu organisasi, lembaga, negara, dan bangsa. Oleh karenanya, pemimpin mutlak dibutuhkan demi tercapainya kemaslahatan umat. Tindakan mengherankan jika ada seorang pemimpin yang kurang mampu, kurang ideal, misalnya cacat mental dan fisik, maka cenderung akan mengundang kontroversi. Apakah tetap akan dipertahankan atau dinonaktifkan? Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan. Beliau mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa keberadaan kepemimpinan imamah sangat penting, artinya antara lain karena imamah mempunyai dua tujuan. Pertama, li khilafati an-nubuwah fi harosati ad-din, yakni sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama. Dari sinilah para ulama berpendapat bahwa mengatakan suatu kepemimpinan imamah dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan, kewajiban, sebab imamah merupakan syarat bagi terciptanya suatu masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan, serta terhindar dari kehancuran dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tampilnya seorang pemimpin yang ideal yang menjadi harapan komponen masyarakat menjadi sangat urgen. Kriteria kepemimpinan ideal dalam Islam. Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil. Kedua, memiliki pengetahuan untuk memanage
persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sehat panca inderanya seperti pendengaran, penglihatan, dan lisannya. Selanjutnya, sehat anggota badan dan kekurangan. Selanjutnya, seorang pemimpin harus mempunyai misi dan visi yang jelas bagaimana memimpin dan memanage suatu negara secara struktur. Selanjutnya, seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dan kekuatan. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islam. Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan. Al-Quran dan As-Sunnah dalam permasalahan ini telah mengisyaratkan beberapa prinsip pokok dan tata nilai yang berkaitan dengan kepemimpinan, kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, berpolitik, termasuk di dalamnya ada sistem pemerintahan yang notabenenya merupakan kontrak sosial. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut antara lain prinsip tauhid, asyura, bermusyawarah, adalah berkeadilan, huriyah, mas'uliyah, kebebasan disertai tanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.